Gue ngelihatnya ini bukan cuma kasus yang sporadis, pengajian-pengajian di jalan. Gue ngelihatnya ada usaha sistemik di mana sebuah kegiatan keagamaan atau ibadah ritual ingin dibentur-benturkan dengan kepentingan publik. Ketika kemudian terviralkan sesuatu yang menjadikan sensitif dengan sebutan-sebutan tertentu, harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur dan selalu mengingatkan Jogo Jawa Timur. Saya pikir mungkin ini adalah episode terbaru dari serangkaian parade keagamaan yang pernah dipertontonkan oleh kelompok 212 sebelumnya gitu. Karena sebelumnya kita sudah terbiasa dengan sholat di Monas, sholat di tengah-tengah jalan raya, meskipun tidurnya di Istiqlal, di masjid gitu ya. Sholatnya di jalan raya. Nah sekarang dikasih episode baru, episode 2, ngaji di trotoar. Ada ratusan emak-emak, jilbabnya panjang-panjang, nongkrong di trotoar becek, depannya ada lumpur-lumpur comberan kayak gitu. Mereka ngaji bareng-bareng di trotoar. Sama kayak di Jogja yang ngaji di Malioboro kemarin. Tapi ini jelas-jelas menggelikan dan lucu bagi saya karena baru kemarin nampaknya gitu. Kita itu ribut-ribut soal speaker atau toa di masjid. Dan banyak orang membela bahwa speaker atau toa itu harus dibiarkan, harus disemarakkan. Mereka ini nampaknya sangat-sangat membela masjid. Tapi sekarang mereka ngajinya di trotoar. Gimana coba? Jadi mana yang benar nih? Mereka ini membela masjid atau bela trotoar? Kan aneh gitu. Masyarakat akan jadi bingung melihat kalau dia terganggu, mau dilawan atau mau diprotes, dia takut dosa. Kalau nggak diprotes, akal sehatnya bilang, kok gini sih? Kok ngeganggu sih? Nah, itu yang mau dikedepankan. Saya Menu dan kita ini setelah aksi kemarin ya pasca 11.4 kita sekarang kumpul lagi dengan menerangkan juga kalau kita akan aksi pada tanggal 21.4 yaitu hari Ibu Kartini ya, dan kita akan buktikan kalau kita ini sekarang adalah emak-emak yang pionir. Komitmen kita adalah menjaga Pancasila, menjaga Merah Putih, menjaga NKRI. Nah, atas nama komitmen ber-Indonesia itulah, mari bersama-sama kita menempatkan yang satu dengan yang lain setara. Oleh karena itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur. Lagi rame soal fenomena ngaji di trotoar di jalanan. Kalau saya memandangnya itu bukan tujuan untuk ibadah, tapi demo politik yang digerakkan oleh aktivis-aktivis Hizbut Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, lagi rame fenomena ngaji di trotoar yang diperuntukkan pejalan kaki tapi dijajah oleh segerombolan orang-orang atas nama agama dengan mengaku sedang mengaji Al-Quran. Yang miris, mereka melakukan aksi itu tak jauh dari Masjid Raya seperti halnya di Pekanbaru Riau. Kebersihan dan kesucian tempat pun tidak dipandang untuk melakukan aksi itu. Bagi saya, ngaji di trotoar itu mengandung bahaya. Ini alasannya. Pertama, mereka mengambil hak pejalan kaki. Karena trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan dikooptasi dengan segerombolan orang yang duduk-duduk
dengan mengambil hak pejalan kaki. Soal kebersihan, kesucian dan kepantasan trotoar juga menjadi tempat membuka, memegang, dan mengaji kitab suci Al-Quran. Karena itu MUI Banten mengeluarkan fatwa antara makruh, dibenci, dan haram ngaji Al-Quran di trotoar. Alasannya dua hal tadi. Pertama, mengambil hak pejalan kaki dan membuat pejalan kaki tidak nyaman. Mengambil hak orang dalam Islam dilarang. Kedua, bisa ke soal ihana, merendahkan kitab suci Al-Quran karena trotoar bukan tempat yang layak memegang, membuka, dan membaca kitab suci Al-Quran. Bagaimana kita memegang kitab suci Al-Quran sementara knalpot, polusi, kebisingan kendaraan yang melintas? Bagaimana kalau ada percikan najis-najis dari roda-roda kendaraan ke kitab suci Al-Quran? Ini yang disebut bisa jadi sebagai ihana, merendahkan kitab suci Al-Quran. Alasan kedua, ibadah dalam Islam hanya punya satu tujuan, demi pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ngaji Al-Quran itu hanya sebagai tontonan saja, sebagai pertunjukan. Tidak ada beda yang sholat jemaah di jalan raya dengan ngaji Al-Quran di trotoar yang tujuannya untuk pertunjukan. Ada teman saya yang bilang, agama itu bukan tontonan. Sholat di jalan kaki atau ngaji di trotoar itu menjadikan agama sebagai tontonan, bukan tuntunan. Ucapan yang sangat tepat. Kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan riya. Beribadah dengan riya. Beribadah ingin dilihat manusia. Yaitu beragama untuk tontonan belaka. Dalam surat Al-Ma'un, orang yang beribadah karena ingin dilihat, alladzina hum yura'una, termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yukadzibu biddin. Beragama untuk riya, pengen dilihat, beragama untuk tontonan belaka. Dan benar, ngaji di trotoar akhirnya jadi tontonan belaka. Diviralkan di medsos, difoto-foto, dan divideokan. Coba ngajinya di kamar sendirian. Apakah masih semangat? Tidak ada yang melihat? Saya tak yakin. Karena tontonan, pamer, pengen eksis sudah menjadi syariat baru mereka dalam beragama. Alasan ketiga, ngaji di trotoar itu bagian dari demo politik dan propaganda Hizbut Tahrir, ormas pro khilafah yang sudah dilarang di Indonesia. Hizbut Tahrir memang sudah dilarang, tapi tokoh-tokohnya dan aktivis-aktivisnya masih bebas berkeliaran dan melancarkan propaganda, termasuk menjadikan ngaji di trotoar sebagai kedok politik mereka. Demo dan aksi sudah seperti rukun Islam dalam Hizbut Tahrir. Karena mereka tidak bisa berislam tanpa ada demo dan aksi. Apalagi tujuan mereka berislam bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlandaskan keikhlasan, tapi tegaknya suatu sistem kekuasaan versi mereka, yakni khilafah. Hizbut Tahrir sangat gencar dan vulgar menggunakan doktrin-doktrin Islam. Dari soal syariat Islam, kalimat tauhid, syahadat yang mereka pajang di bendera mereka, klaim khilafah Islamiyah, hingga yang terakhir soal ngaji Al-Quran di trotoar sebagai kedok politik mereka untuk meraih kekuasaan semata. Ngaji Al-Quran di trotoar tidak lebih sebagai aksi politik dan demo politik daripada ekspresi ibadah sebagai kecintaan pada Al-Quran untuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena modusnya adalah menjadikan agama sebagai tontonan belaka. Apalagi Hizbut Tahrir telah terbukti sebagai organisasi makar yang merongrong kedaulatan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.
Jadi waspadalah dengan gerakan politik Hizbut Tahrir yang saat ini berkedok ngaji Al-Quran di trotoar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.